buat kita semuanya. Selamat menikmati berkat Tuhan di tahun yang baru ini. Ya, percaya rencana Tuhan atas hidup kita itu luar biasa. Amin. Morning Prayer for Jesus, hebat komunitas ini. Sudah berapa tahun ini, Bu Ina? Komunitas ini? Tanggal 3 tahun, Bu. Sudah 3 tahun. 3 tahun ya, dan rutin setiap pagi, kecuali minggu ya. Ya, betul. Iya. Minggu kembali onsite. Itu harus kembali ke gereja. Kembali, baik. Nah, saudara, tema ini sangat luar biasa. Saya tidak tahu yang milih ini siapa. Saudara, kenapa buat saya tema ini luar biasa? Karena kita harus tahu ternyata di dunia ini ada dua macam terang. Nah, ini yang kita perlu bahas nanti. Ya, dan dua jenis terang ini sangat dibutuhkan oleh semua kehidupan, termasuk yang di luar bumi kita ini. Nah, sebelum kita bahas tentang dua terang ini, karena temanya menarik, menyongsong masa depan bersama sang terang. Kalau kita berjalan di dalam terang, ya, bukan berjalan bersama terang, tapi berjalan di dalam terang, maka tidak ada kegelapan dalam hidup kita. Maka itu kenapa Tuhan ciptakan dua macam terang. Sebab bumi ini bulat, ada separuh bumi gelap karena mataharinya ada di sebelah bumi yang lain, belahan yang lain. Nah, ketika kita sedang gelap karena malam, ternyata kita pun tetap bisa hidup bersama terang. Bukan cuma di dalam terang, tapi bersama terang itu. Nah, ini yang kita mau pelajari. Oke. Kenapa tema ini dipilih? Kira-kira Bu Lina yang milih siapa tema ini? Yang pilih kok. Saya yang pilih. Karena pernah nggak mendengar kalimat ini? Tidak sedikit orang-orang itu ditakuti oleh bayangannya sendiri. Nah, kalimat itu dimulai dari psikolog. Saya lupa siapa namanya. Ketika psikolog ini pertama kali menemukan penyebab orang itu takut, penyebab orang itu gelisah, penyebab orang itu nggak berani melangkah. Ya, saya lupa di tahun berapa psikolog ini menemukan. Ternyata orang yang ditakuti oleh bayangannya sendiri, orang itu nggak pernah move on. Orang itu tidak pernah bisa melangkah maju. Orang itu tidak pernah bisa berjalan. Dia akan ketakutan karena ditakuti oleh bayangannya sendiri. Nah, ketika pertama kali saya mengerti konsep ini, Roh Kudus itu menunjukkan, menjelaskan. Ternyata gampang. Dengar baik-baik. Bagaimana gampang? Kita ditakuti oleh bayangan kita sendiri. Coba menenung. Hanya ada satu sikap, hanya ada satu cara yang harus dilakukan oleh setiap kita yang ditakuti oleh bayangannya sendiri. Saya ulangi, hanya ada satu sikap, hanya ada satu cara untuk orang yang ditakuti oleh bayangannya sendiri. Keren, bukan doa, bukan puasa, bukan. Nah, putar posisi kita menghadap cahaya. Bayangan kita itu muncul karena kita membelakangi cahaya, membelakangi terang. Keren ya firman ini, luar biasa. Maka itu di dunia ini hanya satu pribadi, bukan dua. Apalagi tiga tidak ada. Satu pribadi yang berkata, akulah terang dunia. Saudara, ini luar biasa. Maka itu, maaf ya kalau saya tutup poin atau tembak langsung. Kalau sampai ada yang mengaku murid Yesus, anak Papa di surga, rekan sekerja Yesus hamba Tuhan, itu stres, itu takut menghadapi masa depan, maka ini harus disadari bahwa murid Yesus itu, anak Tuhan itu, rekan sekerja Yesus itu sedang hidup membelakangi terang. Catat ini baik-baik. Saya tidak tahu di tanggal yang ke-10 bulan pertama ini siapa yang masih dihantui ketakutan,
Nanti tahun ini aku harus apa, aku harus bagaimana biaya sekolah anakku, bagaimana biaya kontrak rumahku, bagaimana. Ayo hari ini kita menyadari, kalau kita masih ada hidup dalam ketakutan, nggak berani menatap masa depan, karena orang itu sedang berjalan membelakangi cahaya. Sederhana polanya, balik saja. Ya 180 derajat. Keren ya. Otomatis kalau kita bisa balik. Juni, awas ya kamu nggak ketemu nanti ada ibadah sore ya. Jun, ini anak saya guru ini. Ya, ikutnya nanti sore. Kalau kita masih berusaha dengan rajin doa, rajin puasa, rajin baca Alkitab, rajin pelayanan, bahkan jangan menyuap Tuhan dengan memberi persembahan perpuluhan supaya takut itu hilang. Tidak perlu. Ambil satu tindakan saja. Putar badan kita 180 derajat menghadap ke cahaya, menghadap ke terang. Wah, itu luar biasa. Pasti ada yang bertanya, hah? Sesederhana itu? Iya. Maka itu ketika banyak orang harus ke dokter, ke psikolog, ke psikiater supaya menghilangkan rasa takut, stres. Saudara, karena mereka nggak mau balik badan, nggak mau bertobat. Kata bertobat itu, repent, itu artinya putar 180 derajat. Saudara ingat, 99% atau lebih orang yang stres, orang yang takut tentang masa depannya, coba ingat, mereka pasti takut melihat cahaya. Maka itu orang stres itu selalu ingin tinggal di tempat yang gelap. Walaupun sudah siang bolong, tapi jendela di kamar mereka tirai harus tertutup karena takut lihat cahaya. Kurang ajar nggak setan itu? Dan inilah bukti. Saudara, kalau saya melayani orang stres, saya akan paksa untuk semua tirai di kamarnya, di rumahnya buka. Lihat matahari, tatap masa depan. Heran ya, setan itu kurang ajar gitu. Jadi menipu manusia dengan mencintai kegelapan. Kurang ajar betul. Maka itu tema awal tahun ini kita bersyukur Bu Lina mendapat tema menyongsong masa depan bersama Sang Terang. Ayo kita mulai itu. Jadi sederhana sekali. Yang ditakuti oleh bayangannya sendiri, ditakuti oleh masa lalunya, putar balik sekarang 180 derajat. Melihat ke arah cahaya, berhadapan dengan cahaya, tatap terang itu. Maka gelap itu pergi dan kita nggak punya bayangan lagi dalam hidup. Keren ya, sederhana itu. Memang. Oke, kita lihat sekarang Kejadian 1. Ayat 1 dan 2 itu menunjukkan kacaunya dunia. Ya, saya ulangi. Ayat 1 dan 2 Kejadian 1. Oke, kita baca ya, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-3 dulu ya. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Sudah ada langit dan bumi. Tiba-tiba ya, bumi belum berbentuk. Terjemahan lain berkata bumi berubah bentuk. Saudara perhatikan. Aneh. Kalau Tuhan kita yang maha kuasa, maha sempurna. Betul. Ini dari Nabi Hore menatap cahaya. Betul. Saudara, saya percaya semua kita sangat percaya. Papa kita itu kalau bekerja itu sempurna. Papa kita tidak pernah bekerja. Ya. Dalam keadaan belum berbentuk, itu saya nggak percaya. Maka itu aneh. Nah, di sini kita melihat ternyata antara ayat 1 dan ayat 2 Kejadian 1 ini, saudara, itu ada jarak, ya, ada tenggang waktu yang kita nggak tahu. Dan saya percaya ini bisa jutaan tahun, bisa miliaran tahun. Serius.
Jadi di ayat 1, bumi itu sudah sempurna, sudah ada, lengkap dengan seluruh isinya. Maaf, saya nggak mau ngajak berdebat, ya cuma saya memberitahu saja. Karena ketika banyak anak-anak muda bertanya kepada saya, kenapa di Alkitab tidak dituliskan tentang dinosaurus, tentang binatang-binatang purba? Kenapa? Nah, saudara, ini jawaban. Binatang purba termasuk dinosaurus dengan semua yang namanya saurus itu ada di ayat 1 Kejadian 1. Lengkap, bumi itu waktu itu sempurna yang Papa buat. Nah, tapi ada yang ngotot. Lalu kenapa nggak ada manusia? Jangan sombong lu. Siapa berani kumpul dinosaurus? Siapa mau berani kumpul dinosaurus? Jangan sombong, ada yang tanya begitu, lu kok manusia nggak ada? Tunggu dulu. Jadi makanan mereka kalau ada manusia saat itu. Nah, di sini kita melihat papa kita tidak sebodoh itu, maaf. Oke? Nah, tiba-tiba kalau ilmu pengetahuan berkata ada meteor yang besar sekali menghantam bumi. Nah, itulah teori Big Bang, ya. Menghantam bumi. Dan sampai sekarang dibuktikan ada 3 tempat di bumi ini yang punya apa ngarai, ya, sebuah cekungan yang besar sekali, yang luasnya itu nggak tahu berapa ratus kilometer. Nah, tempat itu ada 3 di bumi. 1 di Nevada, Grand Canyon. 2 itu di padang gurun Gobi, 3 itu di padang gurun Sahara. Nah, para ahli mempercayai itulah tempat meteor yang jatuh menghantam bumi. Begitu meteor itu menghantam bumi, maka terjadi perubahan iklim yang sangat drastis, luar biasa. Tiba-tiba suhu turun menjadi minus sekian puluh derajat Celcius. Nah, saudara, di situ kita melihat binatang-binatang purba itu memfosil. Pohon-pohon zaman purba memfosil. Apa bedanya mati mendadak karena temperatur turun drastis dengan mati wajar? Tolong dicatat. Mati mendadak karena suhu tiba-tiba turun begitu kuat, turun begitu dalam sampai minus puluhan derajat, maka kehidupan itu memfosil. Kalau mati wajar itu membusuk. Coba beda. Jadi fosil-fosil binatang purba yang ditemukan oleh manusia itu antara ayat 1 ke ayat 2 Kejadian 1. Maka itu jaraknya bisa ribuan tahun, jutaan tahun, kita tidak tahu. Nah, ketika kerusakan di bumi terjadi, kembali ayat 2-nya, Phil. Ayo, ayat 2. Bumi belum berbentuk. Nggak mungkin papa kita kerja nggak sempurna. Sudah berbentuk. Cuma terjemahan yang betul berubah bentuk. Kenapa berubah bentuk? Ya karena dirusak itu tadi. Dan kosong. Saudara, ini kata yang aneh. Sesuatu yang kosong itu dari Brisbane, puji Tuhan. Sesuatu yang sejak tadi kosong itu nggak usah disebut kosong. Dari tadi sudah kosong. Tapi kalau ada kalimat empty, kosong, itu berarti tadi ada isinya, tiba-tiba lenyap isinya. Nah, ketiga, gelap gulita. Ini 3 hal ini yang tidak mungkin terjadi kalau papa kita bekerja. Saya ulangi, kalau dia bekerja itu pasti sempurna, sudah berbentuk. Kalau dia bekerja sesuatu nggak mungkin kosong, pasti ada isinya. Yang ketiga, dia itu terang, nggak mungkin ada gelap, bahkan gelap gulita. Wih, ngeri sekali. Nah, karena ada meteor yang jatuh menghantam bumi, maka terjadi kekacauan, iklim kacau, semua kacau, isi bumi mati semua.
hewan-hewan tumbuhan zaman itu habis dan itu memfosil. Dan, nah ini cara kerjanya. Roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Apa kerjaan roh Tuhan ini? Menginspeksi. Ada yang berkata dalam bahasa Ibrani sedang mengerami. Ini keren sekali kata mengerami, yang bisa bahasa Ibrani, coba dikatakan. Mengapa Tuhan mengerami bumi yang sudah kosong, berubah bentuk, dan gelap gulita itu? Jawabannya karena harus ada kehidupan baru. Harus ada kehidupan baru. Maka itu dierami, melayang-layang di atas permukaan air. Apa yang Papa kerjakan? Ayat 3. Lihat ayat 3. Terima kasih Papa. Sangat luar biasa. Ini dia yang hebat sekali. Ya, ayat 3. Berfirmanlah Tuhan. Jadilah terang. Sebentar ya. Mau ikut dengar? Sebentar ya, ini urusan bagasi saya. Uangnya ini. Tadi saya bukan salah, saya sudah ambil uang duluan, terus sini dia bilang dia harus bayar lewat karis. Oh, jadi gimana? Jadi uangnya ini, jadi harus dibayar lewat karis. Nggak bisa langsung situ. Iya. Berarti saya harus turun lagi. Iya. Tapi nanti saya selesai ngajar dulu. Tapi pesawat sudah di pertengahan ini. Ya maksudnya gimana? Maksudnya ada waktu 5 menit, kita turun sebentar aja terus. Aduh, ini nggak bisa ditinggal ini. Saya berapa ini? Ya ini saya baru mulai. Gimana ya? Atau gini, aduh ini keris saya ada di sini lagi. Minta tolong teman nggak bisa. Nggak bisa, dia bilang harus. Dia nggak minta tolong temannya Pak Ibu, yang punya keris. Bisa. Atau pakai kartu bisa nggak? Ya, Kalau pakai kartu, bisa. nanti itu kembalikan ke saya. Sebentar ya. Maaf ya sebentar, ini urusan bagasi saya ini. Tunggu. Tenang kok, Den. Jangan sampai bagasi ketinggalan. Bukan, harus bayar, tapi ternyata pakai keris. Nah, saya sudah kasih uangnya, ternyata nggak bisa. Oke, sebentar. Saya nomor PIN ya, supaya tahu nanti ya. Nomor PIN. Open tidak ada. Tidak ada, pulpen. Tunggu. Saya tulisnya di HP sudah. Mana HP-nya? Saya tulisnya. Jadi pakai ini. Sebentar. Buka dulu. Maaf. Jadi berapa bayarnya? Sama. Cuma dia bayar tadi saya sudah tidak tahu. Tidak tahu. Nah, bagaimana nulisnya ini? Ya, Nulisnya bagaimana? Pin saya tuh saya nggak tahu mana. Nulisnya gimana? Nulis atau pinjam sana dulu. Maaf ya, sebentar. Pulpen saya juga di mana ini? Ini pinnya ya, jadi langsung tarik. Kalau ATM bisa ya. Udah, Ibu, makasih. Ini perlu nggak ya? Ya. Coba aja. Oke, maaf. Oh ini HP-nya. Ketinggalan. Itu dia. Kenapa itu dia? Pak Filipus bilang, PIN-nya kok dikasih ke orang. Ya itulah kok, Den, percaya. Gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu bukan uang saya, uangnya Tuhan. Nah, baru mau nyaut gitu. Amin. Oke ya, lanjut. Lanjut. Saudara, begitu gelap gulita, kosong, dan bumi belum berbentuk, maka yang Papa ciptakan pertama kali itu terang. Saya ulangi, yang pertama kali Papa ciptakan itu terang. Keren gak ini, saudara? Kenapa terang? Ya karena kegelapan menguasai bumi. Nah, inilah terang yang pertama. Yang saya katakan di awal tadi, ada 2 jenis terang. Inilah terang yang pertama. Dan terang ini adalah Tuhan sendiri.
Ya, masih ingat Mazmur 83 berkata, Tuhan itu matahari kebenaran. Ini terang. Nah, terang yang kedua itu matahari yang kita sudah nikmat selama sekian juta tahun. Nah, kerennya, coba lihat ayat yang ke-10. Ya, ayat yang ke-10. Kejadian 3, ayat 10. Lalu Tuhan menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamai laut. Tuhan melihat semuanya itu baik. Ayat 11. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ya, ayat 11. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Pelan-pelan ya, pelan-pelan, supaya kita sadar. Wih, hebat sekali. Saudara, sampai di ayat 10. Bulan, bintang, matahari belum diciptakan. Betul ya? Karena bulan, bintang, matahari ada di masa yang keempat. Ini masa yang kedua. Pertanyaannya, bagaimana pohon-pohonan, sayur-sayuran, daun-daunan, buah-buahan bisa tumbuh tanpa matahari? Ayo, kita semua pernah belajar biologi. Bagaimana pemasak ya klorofil, hijau daun yang diperlukan untuk hidup dari pohon dan tumbuh-tumbuhan itu. Kalau nggak ada matahari, tapi di sini kita melihat terang yang pertama itu sudah bisa menghidupkan kehidupan di bumi. Baru pada ayat 14, berfirmanlah Tuhan, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang, ya, saya baca ayat 16. Maka Tuhan menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Nah, saudara, lihat ayat 19. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah masa keempat. Saya nggak sebut hari, karena konsep hari itu 24 jam. Tapi kalau pakai kata masa, lebih mudah. Jadi masa pertama, kedua, ketiga, sampai masa keenam, baru ada kita, manusia itu. Nah, ini yang kita bisa lihat, saudara. Betapa luar biasanya dua jenis terang ini. Nah, kita lanjut ke Wahyu 22 ayat 5. Wahyu 22 ayat 5. Wih, keren. Kita sudah belajar dalam waktu sekian menit Kejadian sampai Wahyu, ya. Wahyu 22 ayat 5. Ini kota Yerusalem baru, ya. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Yahweh Tuhan akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Saudara, maaf saya cerita ini ya, ini luar biasa. Setelah Roh Kudus memberi saya pengertian kedahsyatan kebenaran ini, maaf, saya itu gak pernah terganggu mau malam, mau pagi, mau siang, mau sore, mau tengah malam, mau subuh. Saya gak pernah terganggu. Sebab kita anak-anak terang itu, walaupun sedang tengah malam gelap gulita, ternyata kita kalau ada di dalam terang itu, hidup bersama terang itu, maka malam pun tidak mempengaruhi kita. Hebat. Ini yang luar biasa. Maka itu ada seorang ya di Washington DC yang menjuluki saya
Koden itu timeless. Ya, timeless itu dalam bahasa Indonesia sulit diterjemahkan. Ya, kalau gampang nggak punya waktu, beda. Tapi yang betul timeless itu, saya itu hidup tidak dipengaruhi oleh waktu. Maka itu sampai hari ini saya nggak pernah jet lag, nggak pernah terganggu jam tidur saya. Maaf, saya cuma cerita. Bayangkan, Senin malam waktu Los Angeles, bersama anak saya Ronita Lapesi dan istrinya, kami bertiga terbang balik ke Jakarta. Jadi di sana itu tanggal 5 Januari. Ya, kami terbang jam 22.30, setengah 11. Tapi di Indonesia itu sudah Selasa sore. Ya, maka itu kami landing Rabu pagi jam 10.30 di Jakarta. Saya nggak keluar bandara karena harus ke Semarang, sebab 8 pagi Natal hampir 300 hamba-hamba Tuhan sekabupaten Kotamadya salah juga. Selesai itu jam 3 saya balik ke Jakarta. Nah, terus 9 malam, tadi malam saya berangkat ke Jayapura. Maaf, saudara melihat apa saya kelihatan ngantuk, loyo, capek? Tidak. Ini loh, hidup di dalam 2 jenis terang. Bayangkan mau stres seperti apa. Dengan 1 terang saja kita nggak stres kalau ada terang. Apalagi dengan 2 jenis terang ini. Wih, luar biasa. Oke, saya harap saudara nangkap. Maka itu tema ini, Lina, ini sangat luar biasa. Sudahlah, nggak usah cari peramal. Maaf, ya, cari baca perbintangan, membaca apa nasib, apa garis-garis tangan, nggak perlu. Orang-orang yang ketakutan menghadapi masa depan, karena mereka tidak hidup bersama terang itu. Gelap terus. Oke, kita lihat Kisah Rasul 16. Mulai ayat yang ke-6. Ya, mulai ayat yang ke-6. Kisah Rasul 16 mulai ayat yang ke-6. Nah, ini yang kita harus belajar. Terima kasih Yosef, mengikuti Yosef Paul Chang, ya, tetap mengikuti. Mereka melintasi tanah Frigia. Siapa mereka ini? Paulus dengan timnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Nah, saudara, ini cerita sedikit ya supaya lupa. Ini tadi yang dekati saya, itu porter bandara. Saya tuh baru kenal tadi. Ya, karena saya nggak ada orang yang saya bisa bantu saya. Ya, jadi saya titip. Nah, ini saya harus yakin. Kepada orang yang saya baru kenal pun, saya berani nitipkan ya ATM saya dengan PIN-nya. Ya, alasannya cuma 1. Karena isinya nggak pernah banyak, maka saya nggak takut kehilangan. Maaf, ini jadi nanti dia akan balik. Ceritanya bagaimana nanti itu. Oke, maaf ya, nyambung lagi ke sini. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Bayangkan. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Bayangkan. Kalau kita seperti Paulus, pasti bingung. Maksudnya apa ini Tuhan? Ke situ nggak boleh, ke sana nggak boleh, ke sini nggak boleh. Roh Kudus, Roh Yesus menghalangi semua. Nah, Paulus masih bertanya-tanya. Ayat yang ke-7. Dan setibanya mereka di Misia, ayat 8. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Udah ya. Pada malam harinya, malamnya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Saudara perhatikan. Ini pelayanan yang sangat membuat deg-degan, membuat tegang. Loh,
ke Misia nggak boleh, ya ke Bitinia nggak boleh, ke mana lagi jadi nggak boleh. Terus suruh kemana? Maka itu ayat yang ke-7 ada kalimat Paulus mencoba masuk ke daerah Bitinia. Kenapa? Karena kok nggak sini nggak boleh, situ nggak boleh. Terus suruh kemana? Hebat Tuhan kita ini sekarang. Akhirnya sampai Troas. Dan pada malam hari saya sering membuat pertanyaan ini. Paulus tidur atau tidak? Karena ayat 9 berkata pada malam harinya tampak oleh Paulus suatu penglihatan. Nah, jelas nggak tidur. Karena kalau Paulus tidur, maka tulisannya Paulus bermimpi. Dia nggak tidur. Dia berjuang, dia bergumul, dia mencari tuntunan Tuhan, dia mencari kehendak Tuhan Yesus. Suruh kemana kami ini? Nah, saya mau yakinkan kepada saudara yang baru tahu kisah Rasul 16. Saudara, di antara ya semua pasal 28 kisah para rasul, maka kisah Rasul 16 ini yang paling sering saya ajarkan. Kenapa? Karena peristiwa pasal 16 ini dahsyat. Inilah fakta sejarah. Pertama kali Injil masuk Eropa. Catat gara-gara ini. Injil masuk Eropa. Kenapa buat saya ini khusus? Karena Eropa gereja yang menginjili dunia. Lihat aja. Afrika, Asia, Kepulauan Pasifik, Australia, New Zealand, ya Haiti, apa itu tak semua. Itu dilayani oleh gereja Eropa. Maka itu ketika hati Paulus hanya ngotot untuk Asia, karena dia punya beban untuk bangsanya, yaitu orang-orang Yahudi, maka itu dia nggak mau kemana-mana. Saudara, akhirnya malam itu melihat penglihatan. Nah ini loh. Jadi malam gelap gulita pun Paulus tetap hidup di dalam terang. Maka itu dia nggak panik dengan malam dan dia tahu. Lihat ayat 10. Lihat, ini bukti kalau walaupun di tengah malam gelap, kalau saudara dan saya hidup di terang yang pertama. Saya ulangi, ada dua macam terang ini ya. Terang yang pertama Kejadian 1 ayat 3 dan itulah Papa kita sendiri. Dan terang kedua itu ada di Kejadian 1 ayat yang ke-14. Terang dari matahari. Tapi terbatas. Jadi kalau kita dalam malam sekali, jangan pernah takut. Sebab ada terang yang pertama yang kita bisa pakai untuk itu. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Saudara lihat peta, Makedonia sampai hari ini namanya masih sama Makedonia. Itu perbatasan antara Turki dengan Eropa. Jadi Turki itu negara yang unik. Ya, Selat Bosporus itu pemisahnya antara Asia dan Eropa. Nah, Makedonia ini adalah tanah atau wilayah Eropa yang pertama setelah meninggalkan Asia. Dan nama itu ada sampai hari ini. Jadi Paulus berkata begini, ini penting. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan. Garis bawahi kata mencari kesempatan. Artinya dia tahu kemana Tuhan untuk berangkat ke Makedonia. Lalu lihat kalimat berikut. Ini luar biasa. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Tuhan telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Inilah Eropa. Lalu kami bertolak dari Troas, ya, dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Lihat, ini suatu kota perantauan orang Roma. Nah, kata Roma ini menunjuk Eropa. Ini Italia sekarang. Hebat sekali. Dan di kota itu kami tinggal beberapa hari. Fel, coba lihat berapa terjemahan yang ayat 10. Ayat 10. Berapa terjemahan ayat 10-nya ya? Kita diskusi. Maka itu saudara, walaupun sedang malam. Fitri, kamu sedang alami malam yang gelap. Tapi
dengar firman ini, ada terang yang bisa menerangi jalan. Ayat 3. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, kami berusaha dengan segera berangkat ke Makedonia. Setelah menyimpulkan bahwa Tuhan telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada mereka. PS. Setelah Paulus mendapat penglihatan itu, kami langsung bersiap-siap untuk pergi ke Makedonia. Sebab dengan yakin kami menarik kesimpulan bahwa Tuhan menyuruh kami memberitakan kabar baik itu kepada orang-orang di sana. TSI-nya. Sesudah Paulus mendapat penglihatan itu, mendapat tuntunan itu, kami termasuk saya, Lukas, langsung bersiap-siap untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menyimpulkan bahwa Yahweh sudah memanggil kami untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang Makedonia. Saudara, lagi sekali tema kita ini luar biasa. Masa depan akan tetap terang, masa depan akan tetap cerah, walaupun kita sedang hidup di tengah malam yang gelap. Katakan amin. Karena kita hidup bersama Sang Terang. Ini sangat luar biasa. Terima kasih Bapak untuk kebenaran yang hebat ini. Katakan amin. Itulah Bapak kita yang sangat Amin. untuk membawa kita kepada kebenaran yang sesungguhnya. Puji Tuhan. Inilah Tuhan kita. Saudara, itu sebabnya, ayo, ya ada komen dari Bandung. Jadi dalam musim hidup apapun, seharusnya tetap terang karena bareng Kristus. Ya jelas. Ya jelas kan ada dua macam terang. Satu terang Kejadian 1 ayat 3, itulah Bapak sendiri. Dan kedua terang matahari Kejadian 1 ayat 14. Maka itu gak ada jalan buntu di hidup kita. Gak ada gelap dalam hidup kita. Terus akhirnya terang dan terang dan terang. Gak usah takut. Kalau kita harus menghadapi semua tantangan yang ada. Terima kasih Bapak. Karena Tuhan kita sangat hebat. Oke, jadi percaya ya. Ayo berani menatap masa depan bersama Sang Terang. Karena kita gak akan tersesat. Nah, kata malam hari. Saudara, saya belajar dari Kisah Rasul 16 ayat 9 ini. Sangat-sangat luar biasa. Luar biasa begini. Pada malam hari. Saudara, saya ulangi lagi, orang stres itu takut dengan malam. Ya, takut dengan terang, maka itu sukanya sembunyi. Tapi di dalam kondisi malam seperti itu, ternyata sangat indah. Ayo kita syukuri karena ada malam di hidup ini. Nah, saudara, kata malam itu tidak harus setelah jam 7, jam 19, tidak. Ada orang-orang ya sedang menghadapi malam di tengah terik matahari. Nah, contoh waktu COVID-19, saudara, maka semua manusia di dunia itu menghadapi malam karena lockdown, nggak bisa kemana-mana. Saya pertama kali seumur hidup itu hampir 7 bulan, 6 bulan lebih, ya nggak kemana-mana, berdua dengan istri saya, dengan anak-anak saya kumpul. Wah, itu luar biasa kalau kita melihat fakta itu. Jadi enak sekali kalau kita mau mempercayai Tuhan. Jadi malam itu indah. Malam itu bisa buat kita istirahat. Malam itu bisa buat kita konsolidasi. Malam itu bisa buat kita tenang sejenak untuk merenungkan kehidupan. Nah, ada 3 hal yang menyebabkan kita tuh mengalami malam walaupun di tengah siang yang luar biasa. 1, ketika manusia sedang mengalami sakit parah yang gak bisa apa-apa. Nah, itu malam. Yang kedua, ketika manusia sedang terjepit, kepepet, terhimpit, gak punya uang, gak punya apa-apa. Nah, itu malam. Nikmati. Gak usah kiri kanan cari utangan. Gak usah. Diam saja. Diam. Nikmati malam itu. Nomor 3.
ketika ada begitu banyak jalan buntu yang kita nggak bisa masuk, nggak apa-apa, tenang dulu, nggak usah dobrak pintu, nggak usah, diam saja. Nah, ketika malam itu tiba, percayalah saudara, ada rencana Tuhan yang luar biasa di hidup kita. Maka kalau kita bisa menikmati terang seperti itu, indah, karena ada arah baru. Ya, lihat dalam perjalanan hidup di seluruh dunia ada hukum. Sebentar, gimana Pak Ibu? Aman? Sudah. Sudah, baik. Bentar ya, ini selesai urusan saya. Terus tadi, Ya, uangnya diambil dulu belum? Oh ya. ini yang tadi, uang tadi yang. Nah, terus Pak Ibu sudah ambil belum? Ya, Sudah ambil belum? sudah. Sudah ambil belum? Sudah. Udah. Ini yang 1.3 yang saya cabut dibayar itu. Yang 200 ambil ya? Ya. Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi. Oke, aman. Oke Pak Ibu ya. Terima kasih banyak. Ya, udah beres bagasi saya. Tuh Vin, gara-gara kamu juga itu bagasinya bayar mahal ini. Dari Yosef juga itu. Bayangkan 1 kilo Jayapura Nabir itu 1 kilo eksesnya bayar 65.000. Saya kelebihan 21 kilo. Ya, jadi bayarnya 1.300.000 tadi itu. Puji Tuhan. Oh, kok tertawa kenapa ini? Padahal caranya. Jadi nambah biaya kok. Iya, Harusnya berapa harga barangnya jadi nambah. iya. Uang nggak ikut gambar, nggak ikut nyetak, biarin saja. Kalau kita suruh nyetak uang itu yang berat. Oke, lanjut ya. Jadi kalau ada di antara kita yang sedang menghadapi malam, nikmati. Nggak usah berusaha dengan kekuatan sendiri. Nikmati saja. Indah ya? Oke. Sebelum saya akhiri, saya ingin kita diskusi yuk. Setelah mendengar semua ini. Oh ya Yahu, anak saya yang dari Nias ini. Jadi tanggal berapa Ardin dapat tiket kamu balik ke Nabire? Oke, ada yang mau diskusi? Ayo Lina mimpin diskusi dulu ya. Ya, terima kasih Koden. Ya, ini luar biasa. Ya, terima kasih Koden. Walaupun di perjalanan kayaknya belum sempat istirahat juga nih Koden nih. Oh, Karena belum. Iya, tapi tetap tadi malam mungkin di pesawat sempat ngantuk-ngantuk dikit lah. Tapi Tetap segar. Itulah Koden. Itulah dia. Iya, saya pikir Koden jalan bareng dengan beberapa rekan gitu Dengan atau Cila sama kali ini. istri. Aduh. Ternyata enggak ya? Ya, Cilus ada. Sendirian, luar Sendirian. biasa. Itu dia. Selalu ada jalan. Makanya ada yang bantuin tuh. Porternya baik. Ya, baru kenal. Ya, padahal ada baru kenal. Pak Barnabas. Iya. Baru kenal. Itulah Koden. Kalau orang baik selalu ditemani banyak orang baik. Amin. Ya, silakan Pak Barnabas. Ya, sudah Baik. resen. Mau ceritanya apa? Salam Koden. Yo, Shalom. Gimana? Kalau dikatakan orang sakit, orang kepepet itu Malam. malam ya. Hah? Maksud saya ini saya agak bingung Koden. Dasarnya apa orang sakit kok dikatakan malam itu Koden? Orang kepepet kok malam. Tunggu. IG-nya kok tunggu sebentar. Kenapa IG saya? Oke. Mas, bukan soal malamnya. Tapi pengalaman Paulus kan kepepet dia. Ke sono nggak boleh, ke situ nggak boleh, ke sini nggak boleh. Kan dia bingung. Akhirnya dia sampai di Troas itu malam hari. Nah zaman itu kan nggak ada kendaraan, mobil, pakai penerang, kan nggak ada. Itu kan kepepet dia, itu kan dalam masalah. Mau kemana nggak tahu. Kalau sekarang kita bisa jalan pakai lampu, mobil ada lampunya. Nah itu istilahnya, semua kita pasti pernah menghadapi malam. Ya kata malam itu bukan jamnya ya, kan sudah dikatakan tadi. Pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain dah. Nah maka itu saya memberikan istilah, ada 3 penyebab kita itu ngalami malam. Nah kalau sedang sakit, duduk aja nggak bisa, berdiri aja nggak bisa, cuma rebahan, terus diinfus lagi. Nah terus mau kemana? Masa nginjil bawa infus kemana-mana, melayani? Nah begitu pula ketika nggak punya uang, itu kan malam, karena nggak bisa kemana-mana. Ya udah diam aja di situ. Ketika tertekan dengan banyak masalah yang belum selesai, itu malam. Jelas? Maka itu nikmati.
Ya, nikmati. Betul ya Yana dari Sydney itu perumpamaan yang dahsyat. Betul. Maka itu Jadi saya itu senang kalau ada malam karena ada hal baru. penafsiran Kenapa penafsiran Pak? secara rohani begitu ya, Koden. Kenapa? Menafsirkan secara rohani bahwa orang susah itu bagaikan malam hari begitu. Ya pokoknya gini lah. Ketika orang tuh nggak bisa ngapa-ngapain, wes mau susah mau apa pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain. Terserah mau pakai kalimat apa. Oke. Terima kasih. Ini tingkat kedewasaan ini. Ya. Ya, terima kasih Pak Barnabas untuk pertanyaannya karena mengajarkan kita, membukakan kita. Jadi hidup itu nggak selalu senang ya, Koden. Amin. Betul. Tidak selalu siang, ada malam. Ya, dilanjut dengan Pak Rudi. Pak Pak Tafilus Rudi, Rudi, monggo. silakan Pak. Suaranya belum dibuka, Pak. Ya, Shalom. Terima kasih Koden. Waduh, pagi hari ini saya kayak di apa ya? Dreng gitu ya, kayak terang gitu. Karena Puji Tuhan. aduh dahsyat Kalau benar. istilah psikologi shock terapi. Karena sejak saya pensiun dua tahun inilah gitu. Saya dengan istri sering terheran-heran. Saya dapat panggilan ke Jogja langsung berangkat, tapi saya kelasnya bukan kelas Koden yang naik pesawat ya, saya bawa mobil sendiri gitu. Ke Jogja berangkat. Ketika sampai di Jogja, kegiatan Jogja selesai, ada panggilan ke Cirebon, berangkat ke Cirebon. Dari Cirebon ternyata ada panggilan ke Boyolali, saya berangkat ke Boyolali. Dari Boyolali ada panggilan ke Bandung, langsung ke Bandung. Pagi kegiatan di Bandung sampai jam 12, ternyata ada WA, jam 3 harus ada di Jakarta. Berangkat ke Jakarta. Selesai Jakarta jam 10 malam, pulang ke Sukabumi sampai jam 2. Ternyata ketika jam 2 tidur, pagi-pagi bangun ada WA, harus ke Jakarta, berangkat lagi ke Jakarta. Itu kami berdua diskusi. Kok badannya tuh nggak merasa capek ya? Luar Nggak biasa. ngantuk. Wah, saya sampai berdua masih bertanya-tanya. Sampai hari ini, sampai kemarin, bertanya-tanya. Orang-orang pun bertanya-tanya, oh Pak Rudi kok kayaknya nggak pernah berhenti gitu. Ibu Lina sering nanya, ini ada di mana posisi? Karena saya sepertinya kesana kemari gitu. Terus suatu saat saya dapat panggilan, tapi saya nggak bisa pergi karena nggak ada biaya beli bensinnya untuk pergi. Terus saya bilang sama mereka, saya cuma satu kuncinya. Kalau ada uang bensin, uang makan, saya jalan. Jadi kalau tidak ada, kami di rumah nggak kemana-mana, tidur aja. Puji Tuhan. Nah itu Kami malam. tidur, jalan-jalan Itu malam. keliling-keliling komplek. Ya. Ya, pagi ini saya baru ngeh, seperti Haleluya. Ayat bilang, saya baru tahu sekarang gitu ya, bahwa ternyata itu rahasianya. Saya sampai bertanya sama istri, kita minum vitamin apa ya? Kok kayaknya nggak ada vitamin yang istimewa kita minum. Vitamin Tapi Roh kok kita Kudus itu bisa Pak Rudi. kesana Oke, kemari Pak bawa mobil sendiri gitu ya. Pak Rudi. Saya tidur sendiri Koden, Ya, Koden jawab berdua ya. sama istri. Koden jawab. Wow. Tadi kan Terima awal-awal. kasih pagi hari ini. Ya. Matahari menerangi pikiran saya Waktu jreng malam. bener. Ya, oke. Nggak, tadi awal-awal kan Pak Rudi bilang, saya nggak seperti Koden kemana-mana naik pesawat. Nah, begini loh masalahnya. Saya tuh nggak bisa nyetir. Maka itu dinaikkan pesawat oleh Tuhan karena saya nggak bisa nyetir. Wih, kalau saya punya mobil nyetir keluyuran saya. Ya, saya senang jalan benar. Maka itu untung ya nggak bisa nyetir, puji Tuhan. Loh serius? Koden jangan belajar jadi pilot loh Koden. Enggak. Ini pesawatnya nyemplung ke laut. Nah, maka itu saudara, sampai hari ini saya tuh nggak punya mobil. Nggak punya. Dan saya memang nggak pengen punya mobil. Di samping nggak bisa nyetir, saya tuh punya hati ingin nginjil di angkot kendaraan umum. Itu aja sih. Oke, lanjut yang lain. Lina, Koden ingin Lina yang menambahi dengan tema ini. Sampai pengajaran ini, apa yang Lina dapatkan? Apa yang Lina lagi kepikiran? Itu loh. Ayo Lina. Ya, dapat Koden. Kan meraih masa depan bersama dengan sang terang itu. Jadinya memang dapat, dan memang ada pemahaman yang baru yang tadi dibilang bahwa terang itu ada dua. Itu yang Lina dapat beneran. Bahwa terang itu Allah itu sendiri, tetapi yang kedua itu adalah adanya benda penerang, yaitu matahari. Nah, jadi kalau terangnya Allah itu kan nggak pernah habis, selalu ada terus. Nah, tidak pernah padam. Tapi kalau terangnya matahari itu kan nanti ganti, ada malamnya. Nah, seperti itulah kehidupan kita.
Jadi Haleluya. ketika kita ada, kadang kan orang suka bilang gini, Koden, oh kalau bersama dengan Tuhan itu nggak ada susah, kita berdoa pasti dijawab. Wah kayaknya itu ini banget ya, rohani banget. Tapi dari pembelajaran hari ini juga Lina dapetin lagi bahwa benar yang Koden bilang bahwa ada kok waktunya malam. Tetapi Nikmati. satu hal, nah itu. Jadi kalau Nikmati. kita lagi susah, nggak punya duit itu bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita, Iya, tetapi betul, itulah betul. waktunya. Haleluya. Benar, Koden. Luar biasa pengajaran pada hari ini. Ya. Oh ya, ada pertanyaan dari Ibu Ria di chat, katanya gelap itu sama dengan mana nih? Malam apa sama dengan padang gurun, Koden? Ya, Pertanyaannya. ya pokoknya semua masalah, mau padang gurun, mau padang tandus, mau padang rumput, pokoknya masalah. Dah itu aja. Ketika kita disudutkan, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kemana-mana, nikmati saja. Iya, betul. Nikmati Iya. aja Eko ya. Jadi selalu ada hal-hal yang baik yang Tuhan berikan. Bahkan di dalam masa kelam itu pun juga ada ya. Jadi di masa gelap itu seperti tadi juga ada penafsiran yang baru yang Koden kasih dari tentang Paulus. Itu adalah suatu contoh benar ya. Kadang kan kita nggak terfikirkan gitu, apa sih maksudnya. Tapi hari ini benar-benar dibukain banyak hal. Amin. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu, boleh kalau nggak bisa raise hand, bisa langsung buka suara. Kalau nggak bisa buka kamera juga tidak apa. Oke.